Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Kita akan lanjutkan tutorial cara bagaimana membuat layout peta evaluasi kesesuaian lahan yang nantinya bisa menjadi gambar dan juga ditampilkan di laporan praktikum kalian atau skripsi kalian atau artikel ilmiah kalian. Nah, langkah pertama-tama silahkan kalian buka software Quantum Quiz kalian, lalu buka project hasil overlay atau hasil analisis overlay atau hasil analisis evaluasi kesesuaian lahan kalian seperti yang ada di tampilan gambar ini. Kemudian kalian bisa kalian percantik dengan cara apa? Dengan cara mencentang DEMNAS atau Data Digital Elevation Model yang sudah saya siapkan datanya sebelumnya, centang seperti ini. Nah, agar tampilannya itu tampak lebih indah dan lebih cantik dibandingkan sebelumnya. Nah, setelah itu, teman-teman, kita akan membuat sebuah layout seperti yang ada di artikel ilmiah ini yang simple-simple saja. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, seperti yang ada di sini, ini ada legendanya, ada scale bar, ada arah mata anginnya, mohon maaf, ada arah mata angin, ada scale bar, ada legendanya, dan juga kalau bisa ada ininya, gridnya. Tapi mungkin nanti gridnya tidak akan saya tambahkan karena di artikel ilmiah tidak begitu perlu. Tetapi kalau misalkan nanti kalian ingin membuat peta untuk diserahkan ke dinas atau ke instansi terkait atau ke desa, itu bisa kalian tambahkan grid-grid seperti ini, teman-teman. Nah, nanti kita akan membuat persis seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali ke software Quantum Quiz-nya, teman-teman. Peta yang sudah kalian buat ini kita akan membuat layout-nya dengan cara klik seperti ini, project, new print layout, teman-teman. Nah, kemudian kita berikan nama layout evaluasi kesesuaian lahan. Nah, dan klik OK, seperti itu. Nah, maka akan muncul kotak kerja terbaru atau tampilan Quantum Quiz untuk layout terbaru. Seperti ini, kalian zoom aja dengan cara scroll dengan mouse-nya. Kemudian kalian klik ini, jadi diklik ini tampilan kerja yang putih ini memiliki ukuran A4 dan yang lainnya. Kalian bisa atur di sini. Karena saya cukup butuh A4 saja. Kemudian klik add item, klik add map. Nah, nanti di sini di fusi ini kalian akan bisa bekerja dengan semua hal. Ini add map ini untuk menambahkan peta, ini add label itu untuk menambahkan judul peta, ini add legenda untuk menambahkan legenda peta atau keterangan peta, ini scale bar untuk menambahkan skala bar, ini ada arah mata angin. Nah, pertama kita tambahkan peta terlebih dahulu. Add map, klik add item, pilih add map, dan kalian gambar di sini. Nah, ini sudah otomatis teman-teman ada garis bantunya. Nah, ini kalian gambar tarik di sini sampai pojok sebelah kiri. Nah, maka akan muncul peta kalian, teman-teman. Nah, karena petanya ini terlalu kecil, kita skalanya diubah. Nah, untuk membesar petanya tidak bisa menggunakan zoom, teman-teman, tapi merubah di sini, di scale-nya. Kalian ganti dengan angka, semakin kecil itu scale-nya, maka semakin besar petanya. Kalian ganti dengan angka 7000 aja misalkan, kemudian klik enter. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan petanya tadi masih diklik tuh. Nah, ini ada di sini keterangan, teman. Jadi setiap item yang kalian tambahkan itu akan muncul di sini, teman-teman. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah di sini, pilih frame centang. Nah, maka akan muncul frame seperti ini, teman-teman. Ada frame hitam-hitam seperti ini. Nah, ini akan muncul frame seperti ini. Nah, setelah itu, setelah diklik ini, nah ini setiap kalian ubah di sini akan berubah, teman-teman. Nah, maka dari itu kalian pastikan ini tetap di skala 7000 atau skala yang kalian mau. Kalian klik tag layer sama klik lock layer sama klik lock style for layer agar tidak berubah-ubah, teman-teman. Setelah itu kalian pilih add arah mata angin atau north arrow. Kalian pilih di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian pilih arah mata angin yang lainnya yang lebih bagus. Nah, misalkan ini, teman-teman. Nah, yang ada N-nya. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah, ini fill colornya diganti warna hitam. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah, ininya diganti dengan middle. Ini semuanya bisa kalian ubah, teman-teman. Kalian atur di sini. Cukup seperti ini aja. Kemudian kalian tambahkan add scale bar-nya. Nah, pilih add item, add scale bar, kemudian kalian gambar. Nah, maka
di sini tidak muncul. Nah, ketika tidak muncul seperti seharusnya ini muncul teman-teman, maka ada yang salah. Kemungkinan ada yang salah itu adalah pertama karena project peta kalian atau CRS kalian. Nah, maka ini di sini sudah muncul scale bar, tapi di peta ini kalian nggak muncul, maka kalian klik map-nya terlebih dahulu, kalian pilih project CRS-nya. Nah, kalian pilih di sini, kalian pilih ini teman-teman, pilih gambar yang ada petanya. Bentar, kalian pilih ini WGS 438. Seharusnya ini teman-teman, tapi mungkin karena tadi di awal itu ada yang salah, ada beberapa petanya yang tidak konsisten menggunakan project CRS-nya itu 84 WGS 84 UTM zone, maka tidak bisa memunculkan scale bar. Tapi ini tidak masalah, kalian bisa ganti ini WGS 84, klik OK, kemudian kembali lagi ke scale bar-nya ini diklik, kemudian ini diganti dengan kilometer. Nah, maka akan muncul di sini. Kemudian scale bar-nya ini diganti dengan double box seperti ini, kemudian ditambahkan panjangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Maka sudah selesai untuk untuk arah mata angin dan juga scale bar-nya. Nanti kalau misalkan kalian ingin merubah font-nya atau posisinya itu kalian bisa klik ini display. Ini kalian bisa perlebar atau dipersempit, kemudian font-nya bisa diganti. Font-nya bisa diganti Time New Roman tuh bisa teman-teman. Time New Roman. Nah, kemudian font-nya bisa diperbesar ini 15 misalkan. Bisa seperti itu teman-teman, semuanya bisa diubah. Nah, setelah itu kalian tambahkan legenda petanya, legenda peta. Nah, dan gambar di sini. Nah, karena legenda petanya ini kita tadi itu banyak, Pak, kenapa kok bisa banyak sekali? Ini pertanyaan dari mahasiswa biasanya. Nah, karena apa teman-teman, biasanya yang ada di sini tuh banyak punya kalian. Nah, di sini kan punya kalian banyak tuh, ada dari Demna sampai ini kan. Nah, maka kalian cukup menggunakan yang ini saja. Yang ini yang ada di hasil overlay kecamatan Tunggur yang ada di tampilan peta, atau kita kembali lagi ke layoutnya, kalian hanya menampilkan legenda yang ada di sini saja, yakni warna hijau, kuning, dan juga biru. Ya, berarti yang ada di mana? Berarti yang ada di hasil overlay kecamatan Tunggriono. Nah, berarti yang lainnya itu dihapus teman-teman. Cara menghapusnya gimana? Kalian klik ini, kalian kembali ke item propertiesnya, dari sini sampai sini itu bentar, ini auto diuncentang, dari sini sampai sini itu dihapus saja, remove. Nah, remove, kalian cuma butuh ini aja, dari sini sampai ke bawah ini juga dihapus. Nah, kalian cuma butuh ini aja teman-teman. Nah, kemudian yang ini hasil overlay kecamatan Petunggerian ini kita nonaktifkan aja teman-teman, di klik kanan, hidden, kemudian dikasih di sini legenda atau keterangan legenda, kita aja. Kita lihat contoh yang ada di sini. Nah, ini ada legenda kan, aja legenda. Kemudian kalau ingin melengkapi satunya sangat sesuai gimana? Nah, seperti yang ada di sini, satu sangat sesuai, cukup sesuai marginal. Nah, berarti ini diklik 2 kali saja, S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 diklik 2 kali, sesuai marginal. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kalau kalian ingin merubah fontnya, misalkan diganti font Time New Roman, ini legendanya, ini judulnya diganti Times New Roman, diganti bold. Nah, berubah kan di sini kurang besar teman-teman, bisa diperbesar, ganti 20. Kemudian untuk isinya berarti di sini item label Times New Roman, dipilih reguler, bisa diganti 16. Nah, sudah sesuai. Nah, kemudian kita pilih add item untuk memberikan judul peta. Kita berarti add label seperti ini. Nah, berarti ini diganti, tambah di sini, kemudian diklik di sini peta evaluasi kesesuaian lahan untuk komoditas, untuk tanaman, untuk komoditas kopi Arabica. Nah, kita lihat untuk contohnya peta evaluasi kesesuaian lahan komoditas kopi Arabica. Nah,
Kecamatan Tungkriono, Kabupaten Pekalongan. Sudah selesai. Nah, kemudian ini fontnya diganti teman-teman, Times New Roman bold, ganti 20, terlalu besar, di 18 saja, terlalu besar teman-teman, 16. Nah, kemudian ini diganti center and middle, seperti itu. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, ini adalah peta sederhana evaluasi kesusahan lahan untuk artikel ilmiah atau skripsi atau laporan praktikum kalian, seperti itu. Kemudian setelah selesai, ini judulnya opsional teman-teman, bisa kalian tambahkan atau tidak, karena ini nanti judul ini juga ditambahkan di keterangan gambar, kan ini biasanya kalian ditambahkan di laporan atau skripsi kalian, nanti ada keterangannya tuh gambar 5 misalkan, titik di gambar 5 titik kita evaluasi usaha lahan Komunitas Arabica di Kecamatan Tungkriono Kabupaten Pekalongan, seperti itu. Jadi judul ini opsional, sama seperti yang ada di artikel ilmiah saya. Jadi ini ada yang tak saya tambahkan judulnya, ada yang tidak saya tambahkan judulnya, jadi opsional, seperti itu. Kemudian untuk menyimpan bagaimana? Nah, cara menyimpannya seperti ini, ada klik layout, kemudian export as image atau diekspor ke gambar. Nah, kemudian tambahkan tuh di folder kalian. Jadi saya kasih nama peta evaluasi kesusahan lahan. Formatnya bisa PNG atau JPG. Kalau saya biasanya itu sering pakai PNG biar hasilnya itu lebih bagus. Kemudian klik save. Kemudian ini resolusinya terserah kalian, semakin besar resolusinya semakin bagus. Saya biasanya pakai menggunakan 600 dpi. Kemudian klik save. Nah, ini masih proses teman-teman, bisa dilihat prosesnya di sini. Nah, ini sudah selesai. Kalau di sini sudah selesai, kemudian kalian buka folder kalian. Bentar. Nah, buka folder kalian. Bentar, foldernya di mana? Nah, ini. Bentar. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini adalah peta evaluasi kesusahan lahan. Nah, jadi ini sudah selesai. Ini bisa kalian tempelkan di Word kalian atau di laporan kalian. Kurangnya nanti ini data luasannya. Data luasannya itu bisa ditambahkan di sini secara manual atau di laporan kalian sesuai dengan yang ada di software QuantumGIS kalian. Jadi misalkan kalian ingin menambahkan luasannya, tinggal kalian kembali lagi ke halaman kerjanya, klik di sini, open atribut tabel. Nah, ini kan sudah diketahui tuh luasannya S1 itu berapa, 194,44 hektar misalkan, 195, jadi kalian cuma tinggal ngeditingnya aja, klik ini, misalkan 195,45 hektar, gitu aja. Nah, kemudian yang S2 tadi berapa? 7093,77 hektar, seperti itu aja teman. 709377. Nah, kemudian nih 1089 hektar, seperti itu, udah selesai. Nah, udah selesai teman-teman. Kalau misalkan ini terlalu panjang, ini bisa digeser teman-teman petanya. Kalau ini kan ketutupan tuh, ini bisa digeser ke sini. Nah, ini udah selesai teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalkan digeser peta ini di sini. Jadi untuk menggeser peta sama itemnya itu berbeda. Kalau item itu menggunakan ini, menggesernya select atau move item. Kalau menggeser peta menggunakan ini, move item content, seperti itu. Nah, ini bisa di save ulang. Export as image. Nah, kasih nama luasan, misalkan luas 600. Sudah selesai, clear. Nah, kemudian kalian sini kembali lagi ke gambarnya.
Jadi ini ada gambar hasil peta tanpa luasan, cukup seperti ini saja, atau yang peta dengan ada luasannya. Seperti itu. Nah, sekian tutorial dari saya, teman-teman. Jika ada yang bingung, silakan bisa ditanyakan. Seperti itu.